Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review sebuah solderan ya, atau alat solder. Jadi gue pernah lihat di YouTube bahwa solder yang model beginian ini soldernya paling bagus di antara solder-solder di bawah 100 ribuan yang lainnya. Jadi kayak apa soldernya itu model begini ya. Ini ada tulisan atau apa namanya ini, hologram genuine product. Ini enggak ada mereknya, tapi kalau di tempat belinya ya, gue beli online itu mereknya Sonex ya, atau apa itu namanya, Senveur atau apa gitulah. Pokoknya yang gue tahu dia mereknya Sonex. Nah ini tipenya itu 908S 80 watt. Jadi model solderannya begini, dia digital. Ini ada pengatur suhunya atau derajatnya ya. Jadi dia temperaturnya nanti muncul di sini berapa derajat panasnya kayak gitu ya. Nah ini gue beli harganya itu 65.000. Dan kenapa ada solder lain di sini? Karena ini sebagai perbandingan. Jadi nanti awalnya itu gue akan membandingkan dulu solderan gue yang sebelumnya gue beli dengan harga 35.000 sepaket ya. Jadi yang model bungkusnya kayak ginian, dia sepaket, udah ada solder, udah ada tatakannya, kemudian dapat juga timahnya seperti ini. Ini satu merek ya, mereknya itu Yoshinogawa. Solderannya juga ini sama merek Yoshinogawa yang 40 watt. Nah sebelumnya gue akan tes dulu ya, uji coba dulu solder yang ini, karena setelah gue pakai, baru berapa kali pakai gitu, sekitar 3-4 kali pakai, itu gue udah ngerasa nggak puas, bahkan kesel ya, bisa dibilang kesel, karena timahnya itu nggak bisa nempel ke yang akan disolder, dan juga melelehnya itu lama banget. Ini baru berapa kali coba dia udah menghitam begini ya, iniannya apa namanya, besinya. Ini gue akan tes ke aki kering atau batu baterai yang model kotak begini. Pertama itu gue akan tes ininya dulu ya, bawaannya atau timah bawaannya. Ini bisa dilihat di sini. Ya, gue akan tes. Nah, dia ini tuh, jadi dia kelemahannya begini, kalau udah meleleh tuh dia nggak mau nempel di mata soldernya. Kemudian ketika dicoba di sini ya, itu dia nggak mau nempel, atau apa ya, ibaratnya susah nempelnya di tempat atau di yang akan disolder ini. Ini gue akan perbesar mungkin ya untuk lebih jelasnya. Nah ini bisa dilihat sini ya. Dia itu timahnya nggak mau meleleh. Sekarang kita tes dengan timah yang merek bagus ya, menurut gua nih. Ini mekanik, tebelnya sama 0,8 mil tuh ya. Yang ini 0,8 mm.
ini juga 0,8 mm ya. Sekarang kita coba pakai timah yang ini. Nah, kelihatan kan bedanya timah bagus sama jelek. Tuh. Dia pakai timah yang ini, timahnya itu langsung meleleh. Tapi dia nggak mau nempel di mata soldernya dan susah untuk diatur tuh. Ya, dia susah untuk diatur timahnya. Bentar, gua perkecil dulu zoomnya. Nah, ini tuh, dia susah banget untuk dilelehkan kembali, dan ini nempel ya, nempel. Timahnya ini bisa nempel ke media soldernya, tapi dia bulat begini. Intinya dia susah untuk diaplikasikan ke titik yang mau disolder. Sekarang ini gua akan cabut ya. Kemudian kita tes yang ini. Nah, ini udah gue colok dan di sini tampil 350 derajat Celcius ya. Suhunya gue atur di 350 derajat. Kemudian kelebihannya ini tuh cepet banget panas. Sekarang perhatiin, dengan menggunakan timah yang sebelumnya bawaan dari solder yang Yoshinogawa atau yang murah ya. Ini kita akan tes. Tuh liatin, timah yang jelek pun, yang tadinya kelihatan jelek, di sini itu dia langsung nempel di mata soldernya. Tuh ya, dia langsung nempel di mata solder. Kemudian ketika kita aplikasikan ke sini, tuh dia bagus, timahnya ini langsung bagus. Tuh ya, tuh dia bisa diatur sesuka kita. Itu kelebihan dari solder yang digital ini. Jadi dia walaupun katanya ya timahnya yang jelek, tapi pakai solderan yang ini, itu timahnya ini jadi bisa dengan semestinya. Sekarang kita coba timah yang mekanik. Ini ya. Nah, yang mekanik kita akan tes juga, mungkin ke baterai gue yang satu lagi. Gue akan zoom. Nah, biar kelihatan. Sini ya. Yang timah mekanik. Dia kayaknya kepanasan, jadi timahnya gosong. Kita turunin suhunya, jangan 350, mungkin 200 saja. Nah, dia ini masih kedip tadi ya. Kalau dia udah nggak ada kedip-kedip, berarti suhunya udah cocok.
Tapi lihat di sini nanti tuh dia ada kedip-kedip begini, berarti dia masih menunggu suhunya sampai turun atau sampai suhunya tertera di sini ya, mencapai 180. Tapi kalau dia udah nggak kedip-kedip kayak gini, berarti suhunya udah pas di 180. Kita langsung tes. Ini udah nempel ya di mata soldernya timahnya. Sekarang kita coba di sini tuh ya. Dia timahnya ini gampang nempel, gampang lepas. Mungkin harus pakai fluk ya, karena kalau kayak gini dia nggak mau nempel, karena ini tadinya tuh ada lemnya dia. Coba kita praktekin di tempat sini ya, yang udah nggak ada lemnya. Nah tuh liatin, timahnya langsung nempel di sini, bagus ya. Jadinya bagus ya kayak gini timahnya tuh. Itulah bedanya solderan yang ini digital dengan solderan yang biasa yang tadi ya, yang ini nih. Jadi yang ini sama sekali nggak mau nempel. Timah yang bagus ataupun yang bawaannya itu nggak mau nempel. Tapi kalau yang solderan digital ini, dia timah yang bawaan ataupun yang bagus dia mau nempel kayak gitu. Oke, segitu aja mungkin reviewnya, semoga dapat membantu. Jadi memang selisih harga 2 kali lipat itu menurut gua setimpal ya, worth it banget, nggak bikin kesel juga. Jadi kalau pakai solderan yang ini bukan solderannya yang panas, tapi kitanya juga ikutan panas gitu. Bukan cuman solderannya doang yang panas, tapi karena nggak bisa disolder ya udah akhirnya kita juga ikutan panas. Tapi kalau yang digital ini cepat panasnya solderannya, tapi kitanya adem karena ya gitu. Kita mau nyolder gampang, udah gitu diatur-atur juga gampang timahnya tanpa fluk ya. Kalau pakai fluk mungkin lebih lengket lagi, lebih bagus lagi. Oke, sekian review dari gua, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat membantu buat kalian yang ingin membeli solder murah tapi bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.